Halo komagers semua dimanapun anda berada. Gimana? Apakah kalian good saja atau macam mana? Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in the Kecruat. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival yang sangat seru dan mengharukan sekali. Dan film ini berjudul Land yang dirilis pada tahun 2021. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memutuskan untuk hidup sendirian di hutan belantara. Dan tentunya film ini banyak sekali pelajaran baiknya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cret acro. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita berusia 40 tahun bernama Eddie Holzer yang memutuskan untuk tinggal di hutan belantara di Wyoming disebabkan dirinya merasa trauma tinggal di kota setelah kematian suami dan putranya. Dan saat itu Eddie yang memutuskan untuk tinggal di hutan, dirinya membeli sebuah kabin kecil dan juga lahan dari seorang pria yang mengantarnya bernama Cole. Sesampainya di tempat yang dituju, Eddie pun mengucapkan terima kasih karena Bahkol sudah bersedia membawakan barang-barangnya. Kemudian Eddie meminta kepada Bahkol agar nanti mencarikan orang untuk mengambil mobil sewa yang barusan dipakainya. Mendengar itu Bahkol tidak setuju sebab tempat ini jauh kemana-mana. Dan kalau nanti Eddie sedang terdesak, pasti dirinya akan kesulitan pergi ke kota jika tidak memiliki mobil. Akan tetapi Eddie tetap pada pendiriannya karena dirinya sudah memutuskan untuk hidup dalam kesendirian tanpa kenyamanan modern yang menghubungkannya dengan dunia luar, termasuk telepon ataupun mobil. Pada malam pertama Eddie pun susah untuk tidur disebabkan di luar banyak sekali suara-suara yang membuatnya ketakutan. Keesokan paginya Eddie pun mulai membersihkan kabinnya, lalu belajar memotong kayu. Karena tidak biasa, Eddie pun sangat kesulitan sehingga telapak tangannya terluka. Setelah telapak tangannya sembuh, Eddie pun pergi ke sungai dan mengambil air untuk minum. Namun sialnya kompannya malah pahit dan beruntungnya saat itu Eddie berhasil kembali mengambilnya. Siangnya untuk menghilangkan rasa bosan, Eddie pun memancing ikan di sungai. Dan terlihat di sana saat pulang dirinya berhasil membawa seekor ikan. Ya lumayanlah untuk mengganjal perut mah. Sore harinya hujan turun sangat deras ditambah dordar gelap. Dalam keadaan semacam itu Eddie berhalusinasi melihat mendiang suaminya datang dan tersenyum. Melihat itu Eddie pun sangat merasa senang. Namun ketika menyadari bahwa itu hanyalah halusinasi, dirinya pun menangis. Hari-hari terus berlalu dan tidak terasa musim salju pun datang. Dimana pagi itu ketika Eddie hendak beol alias buang air besar di kamar mandi, tiba-tiba seekor beruang yang kelaparan datang. Tentunya hal itu membuat Eddie ketakutan dan tidak jadi beolnya. Tak lama beruang itu masuk ke dalam kabinnya dan melahap persediaan makanannya. Setelah beruang itu pergi, Eddie pun bergegas masuk ke kabinnya. Dan di sini Eddie pun sangat merasa sedih tatkala menemukan sebagian besar persediaan makanannya telah habis dilahap oleh si beruang itu. Untuk menghemat persediaan makanan yang tersisa, Eddie pun mencoba memasang jebakan untuk menangkap hewan. Selain itu dirinya juga berusaha memancing ikan. Namun ya nasib sial, usahanya tidak membuahkan hasil. Selain itu persediaan kayu bakarnya juga kini sudah habis sehingga Eddie pun terpaksa membakar bukunya untuk menghangatkan diri. Keesokan harinya Eddie yang kini sudah tidak memiliki makanan sama sekali, dirinya mencoba berburu berharap mendapatkan seekor hewan untuk mengisi perutnya yang sangat lapar. Akan tetapi ketika ada rusa, Eddie malah tidak bisa menembaknya karena memang dirinya tidak pernah belajar menembak. Sepulangnya ke kabin, Eddie yang frustasi pun amuk-amukan sambil babaduk nendang pintu kabinnya.
Disebabkan putus asa, akhirnya Edi pun berniat mengakhiri hidupnya dengan senapannya itu. Namun ketika hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba dirinya teringat perkataan adiknya yang bernama Emma, bahwa Edi jangan pernah menyakiti dirinya sendiri. Ingat akan hal itu. Akhirnya Edi pun mengurungkan niatnya tersebut. Kemudian dirinya menempelkan nama adiknya di dinding kabin, supaya dirinya selalu ingat akan perkataan adiknya itu, sehingga dirinya tetap kuat dan tidak pernah putus asa. Karena sudah tidak mempunyai kayu, kini Edi pun sangat kedinginan. Dalam keadaan prihatin semacam itu, dirinya kembali teringat masa-masa bersama putranya ketika putranya masih hidup. Dan tiba-tiba saat itu Edi mendengar suara berisik di luar, yang ternyata itu adalah suara atap kabinnya yang copot sehingga menimbulkan suara berisik saat tertiup angin. Karena hal itu akhirnya Edi pun terpaksa keluar, kemudian naik ke atap dan memperbaikinya. Setelah itu dirinya pun kembali masuk dan langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai, disebabkan dirinya sangat kelaparan dan kedinginan. Edi yang kala itu terbaring kedinginan, dirinya tidak sanggup untuk berdiri hingga keesokan paginya tanpa disangka seorang pemburu lokal bernama Miguel yang biasa suka lewat ke sana mampir. Melihat keadaan Edi cukup parah, Miguel pun langsung memanggil temannya yang merupakan seorang perawat bernama Alawa. Kemudian Alawa pun merawat Edi. Malamnya ketika hendak pulang, Alawa pun berniat mau membawa Edi ke rumah sakit karena keadaan Edi cukup parah. Akan tetapi Edi menolaknya, disebabkan dirinya sudah tidak ingin tinggal di kota. Menerima kenyataan itu, akhirnya Miguel yang baik hati dan punya rasa kemanusiaan pun memutuskan menginap di sana untuk menjaga dan merawat Edi. Keesokan paginya dengan tulus Miguel pun menyuapi Edi. Setelah itu Edi pun menanyakan apa yang membuat Miguel mampir ke kabinnya. Miguel mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu dirinya melewat ke tempat ini dan melihat ada asap dari cerobongnya kabin Edi. Namun ketika pulang kemarin dirinya tidak melihat ada asap. Karena takut Edi membutuhkan bantuan, akhirnya dirinya pun mampir dan benar saja Edi sedang terbaring menggigil kedinginan. Disebabkan sekarang keadaan Edi mulai membaik, akhirnya Miguel pun pulang dan esok hari dirinya akan datang lagi sambil membawakan persediaan makanan. Sesuai janjinya, keesokan harinya Miguel pun kembali sambil membawakan satu kardus Indomie. Kemudian mereka pun memakan mie itu bersama-sama. Siangnya Miguel pun memenuhi persediaan kayu bakarnya karena keadaan Edi belum benar-benar pulih. Yang mana pada malam harinya Alawa kembali datang dan mengobati Edi. Lalu Miguel pun menawarkan sebuah ponsel agar nanti jika Edi membutuhkan lagi bantuan dirinya mudah menghubungi mereka. Akan tetapi Edi malah menolaknya. Tentunya hal itu membuat Alawa merasa keheranan sekaligus curiga. Jangan-jangan si Edi ini adalah penjahat yang sedang bersembunyi. Namun Edi menegaskan bahwa dirinya bukan seorang buronan ataupun sedang bersembunyi dari siapapun, melainkan dirinya memang sengaja sudah memutuskan untuk tinggal di hutan disebabkan dirinya sudah bosan tinggal di kota. Paginya Miguel yang semalam pulang, dirinya kembali datang untuk melihat keadaan Edi sambil membawa persediaan makanan yang cukup. Dan ternyata sekarang keadaan Edi cukup membaik. Kemudian Edi pun mengucapkan terima kasih karena Miguel sudah banyak sekali membantunya. Sebagai imbalan atas kebaikannya, Edi pun berniat memberikan uang. Namun Miguel menolaknya sebab dirinya ikhlas membantu Edi. Karena menolong orang yang sedang kesusahan itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. No, he wasn't, and it's all right. Can't take money for doing the right. Kemudian Edi pun mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya itu tidak membutuhkan sama sekali persediaan makanan dari Miguel dan juga tidak membutuhkan kehadirannya, sebab dirinya ingin tinggal di hutan ini sendirian dengan makan dari hasil berburu, memancing dan menanam sayuran. Mendengar itu lalu Miguel pun menanyakan apakah selama ini Edi sudah berhasil menangkap rusa. Edi menjawab belum, karena dirinya tidak bisa menembak dan juga tidak tahu caranya berburu. Bahkan memancing juga hanya pernah sekali mendapatkan seekor ikan. Mengetahui itu Miguel yang baik pun menawarkan diri untuk mengajari Edi memasang perangkap dan juga mengajarinya berburu. Dan setelah itu dirinya tidak akan pernah datang lagi menemui Edi selama-lamanya karena sangat membutuhkan ilmu untuk bertahan hidup di hutan. Edi pun tidak menolak kebaikan Miguel tersebut. I can do that.
Thank you, hon. Semenjak saat itu setiap harinya Miguel pun selalu datang mengajari Eddie cara memasang perangkap untuk menangkap kelinci dan juga mengajarinya memancing serta berburu rusa. Okay, that's it. Di mana hari itu setelah mendapatkan rusa, Miguel juga mengajari Eddie cara menyisit hewan tersebut. Beberapa minggu kemudian terlihat di sana berkat ilmu yang diajarkan oleh Miguel, perangkap yang dipasang oleh Eddie kini berhasil mendapatkan seekor kelinci, membuat Eddie sangat merasa senang dan langsung memanggangnya. Keesokan harinya Eddie pun menyiapkan tanah untuk menanam sayuran. Dan suatu hari Miguel yang belum selesai tugas yang kembali datang sambil membawa seekor anjing yang diberi nama Potter. Come on. Kemudian saat itu mereka pun pergi ke hutan dan mengobrol di bawah pohon. Lalu di sana Eddie pun bertanya apakah Miguel memiliki keluarga. Miguel menjawab bahwa awalnya dirinya mempunyai anak dan istri, akan tetapi mereka sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Mengetahui itu Eddie pun turut berduka atas meninggalnya mereka. I'm so sorry, Miguel. Lalu Miguel pun balik bertanya apakah Eddie memiliki keluarga, namun Eddie hanya menjawab bahwa dirinya juga pernah memiliki keluarga dan tak menceritakan lebih jelas tentang suami dan putranya tersebut. Setelah itu mereka pun membuat stick dan di sini Miguel pun mengatakan bahwa kini Eddie mampu bertahan hidup sendirian di hutan tersebut karena dirinya sudah membekali ilmunya. Live here now. Di mana hari itu untuk terakhir kalinya Miguel menemani Eddie berburu rusa dan malam harinya mereka pun bernyanyi untuk menghibur hatinya masing-masing. Namun sayangnya di malam yang dingin itu entah kenapa mereka tidak melakukan empludan, padahal dalam kondisi seperti itu sangat bagus sekali untuk membuat momen indah yang takkan terlupakan selama-lamanya. Mother Nature, every so sadly had to fade. Keesokan harinya Miguel pun pamit dan tidak akan pernah kembali lagi sebab sekarang Eddie sudah mampu bertahan hidup sendirian di hutan tersebut. Sebagai kenang-kenangan saat itu Miguel pun memberikan si Potter alias anjing kesayangannya kepada Eddie. Be good. Selepas Miguel pergi, Eddie pun melihat-lihat foto dirinya bersama suami dan putranya. Dan di sini Eddie pun jadi sangat merindukan kehadiran mereka sehingga dirinya pun menangis. Kemudian Eddie pun menempelkan foto-foto itu di dinding kabinnya supaya dirinya merasa bahwa anak dan suaminya itu selalu ada di dekatnya. Hari-hari terus berlalu dan tidak terasa kini sayuran yang sebelumnya ditanam oleh Eddie sudah bisa dipanen. Berkat ilmu yang diajarkan oleh Miguel, sekarang Eddie pun setiap harinya suka makan enak dan tidak pernah kelaparan lagi. Meskipun dirinya tidak pernah belanja membeli persediaan makanan ke kota. Untuk mengisi kekosongan, Eddie pun berjalan-jalan membawa Potter menjelajahi hutan tersebut. Selain itu, dirinya juga berburu, tidak menunggu stok persediaan makanannya sampai habis. Seiring berjalannya waktu, mungkin karena jasa Miguel sangat besar sehingga membuat dirinya tetap hidup. Kini Eddie yang pada awalnya tidak ada hati kepada Miguel pun menjadi rindu akan kehadirannya. Bahkan dirinya sampai tidak bisa tidur karena terus memikirkan si Mamang Miguel. He's never been gone this long. Disebabkan sangat rindu, keesokan harinya Eddie pun memutuskan pergi ke kota untuk mencari keberadaan Miguel, yakni seorang pria asing yang baik yang tanpa sadar sudah membuatnya jatuh cinta, sehingga kini dirinya pun bersedia memulai kehidupannya yang baru. Setibanya di kota, Eddie pun masuk ke sebuah restoran dan memesan makanan. Lalu dirinya pun menanyakan kepada pelayan itu di mana rumah sakit terdekat. Setelah diberitahu alamatnya, Eddie pun pergi menuju rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, Eddie pun menanyakan seorang perawat yang pernah membantunya 2 tahun yang lalu, yaitu Alawa. Dan di sini Eddie beruntung karena ternyata Alawa memang bekerja di rumah sakit itu. Dan setelah lama menunggu, akhirnya dirinya pun bertemu dengan Alawa. Kemudian pada malam harinya Alawa pun mengantar Eddie ke rumah Miguel.
My name is Edie. Ketika sampai di rumah Miguel, Eddie pun merasa terkejut sekaligus sedih tatkala menemukan Miguel sedang terbaring sakit. Lalu sambil menangis Eddie pun menanyakan kenapa sebelum jatuh sakit Miguel tidak pernah datang lagi ke kabinnya. Miguel menjawab bahwa dirinya memenuhi keinginan Eddie sendiri karena sebelumnya Eddie pernah mengatakan bahwa dirinya hanya ingin hidup sendirian di hutan. Eddie mengatakan ya itu benar, namun setelah apa yang dilakukan oleh Miguel terhadapnya 2 tahun lalu, kini dirinya merasa hidup kembali. Bahkan jika bersedia, dirinya ingin hidup berdua di kabin itu bersama Miguel selama-lamanya. Miguel, the truth is you made me want to live again. Selain itu, akhirnya kini Eddie juga menceritakan tentang keluarganya kepada Miguel bahwa suami dan putranya itu sudah meninggal. Dan dulu alasan dirinya ingin tinggal di hutan sendirian itu karena merasa trauma atas meninggalnya mereka. Namun setelah bertemu dan menghabiskan waktu bersama Miguel, kini dirinya merasa hidup kembali dan bisa mengikhlaskan kepergian mereka. Keesokan harinya dengan menggunakan handphone Miguel, Eddie pun menghubungi adiknya yaitu Emma. Dan Eddie memberitahukan bahwa sekarang dirinya sudah bisa mengikhlaskan kepergian suami dan putranya itu. Dan kini dirinya akan menikah membuka lembaran baru bersama Miguel. Mendengar itu Emma pun sangat merasa senang. Dan kelihatannya setelah menikah, Eddie dan Miguel melakukan ampludan setiap hari di kabin itu sampai mereka memiliki anak yang banyak. Tamat ending yang sangat memamang Miguel dan Eddie ampludan. Mengharukan kata. Halah. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah kalian suka atau gimana gitu? Haha. Dan saya selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, tanpa banyak bacot, sekian dari saya. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Ngopi.